Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbeda dengan dunia. Saudaraku, kehidupan kekristenan seharusnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, keberadaan setiap orang Kristen dapat menjadi kesaksian yang benar, yang mendatangkan berkat bagi dunia ini. Oleh sebab itu, memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini adalah tuntutan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Menjadi berbeda bukan berarti kita menutup diri atau lantas tidak membangun hubungan sosial dengan orang lain. Apalagi kita sampai mengeksklusifkan diri kita sebagai orang suci. Justru orang Kristen harus bersinggungan dengan orang-orang dunia ini agar tergenapi perkataan Tuhan Yesus yang meminta kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Matius pasal yang kelima ayat 13-16 dikatakan di situ, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, orang Kristen tidak boleh hidup menurut cara dunia yang berkompromi dengan dosa dan hidup di dalam daging. Sebab kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kita ini sepenuhnya adalah milik Kristus. Bahkan kita dijadikan sebagai bait Roh Kudus. Sehingga sepenuhnya kehidupan kita adalah untuk memuliakan Allah. Apakah hal itu mudah? Tentu tidak. Sebab apa? Mengingat di satu sisi kita masih ada di dunia dan harus berbaur dengan orang-orang dunia. Dan di sisi lain kita harus hidup sebagai warga kerajaan sorga yang dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak harus selaras dengan kehendak Allah atau firman Tuhan. Namun meski demikian, sekalipun itu tidak mudah, bukan berarti juga tidak bisa kita lakukan. Kita melihat dari tokoh-tokoh yang sudah dicatat dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa belajar dari Nabi Nuh. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita bisa belajar dari kehidupan Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Padahal pada masa itu kejahatan manusia sangat besar di bumi. Dalam Kejadian 6 ayat 11-12 dikatakan, bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan kehidup yang rusak di bumi. Di ayat-ayat tersebut, kata rusak bahkan ditulis sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa bumi pada zaman Nuh benar-benar menunjukkan kerusakan yang luar biasa, baik secara moral maupun kerohanian, hingga Tuhan murka kepada manusia. Namun yang terjadi pada orang-orang dunia itu tidak terjadi pada Nuh. Dia tetap mampu menjaga kesucian hidupnya di tengah-tengah kehidupan manusia yang menyimpang dari jalan-jalan Allah. Nuh membuat pilihan untuk tetap hidup kepada Allah. Suatu kualitas hidup yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ini berarti Nuh berani melawan arus dunia
sekalipun teman-teman dan lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, bahkan mencemoohnya. Yang kedua, kita bisa belajar dari Daniel. Kita tahu bahwa Daniel merupakan orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, meskipun situasi dan orang-orang di sekelilingnya mengancam dan mempengaruhinya dengan begitu kuat. Daniel 1 ayat ke-8 berkata, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ketika Yerusalem diserbu oleh Raja Nebukadnezar, para pemuda yang terbaik, yang pintar dan tidak bercela dibawa ke Babel. Anak-anak muda yang cakap itu dididik di dalam istana. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Setiap hari diberi pelabur atau ransum dari santapan raja dan anggur yang diminum raja. Mereka dididik selama 3 tahun untuk kemudian bekerja melayani raja termasuk Daniel. Namun Daniel tidak mau menyentuh santapan raja dan anggur yang diminum raja. Makanan dan minuman raja itu diyakini Daniel adalah makanan yang najis, menghalanginya beribadah kepada Tuhan. Karena biasanya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa yang diyakini memberikan keberhasilan kepada raja. Daniel tahu memagari dirinya dari kenajisan. Ia lebih memilih makan sayur dan minum air saja. Dalam Daniel 6 ayat ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Pada saat itu para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Mereka mengusulkan sebuah peraturan kepada Raja Darius bahwa dalam waktu 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa atau menyampaikan permohonan kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Jika mereka berani melanggar, maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bagaimana tindakan Daniel ketika dia mendengarkan hal itu? Kita melihat bahwa setelah Daniel mengetahui bahwa hukum yang ditujukan untuk melarang orang berdoa kepada Tuhan ditandatangani dan diberlakukan, Daniel tetap melakukan kebiasaannya berdoa kepada Allah seperti yang dia lakukan setiap hari. Daniel tetap berkomitmen untuk hanya berdoa kepada Allahnya saja. Bagi Daniel, doa dan persekutuannya dengan Allah adalah ekspresi penyerahan diri dan ketergantungannya kepada Allah. Daniel setia kepada Raja Darius, tetapi dia memiliki kesetiaan yang lebih tinggi kepada Allah. Bagi Daniel, Allah adalah segala-galanya. Pertanyaannya sekarang, jika mereka bisa hidup berbeda dengan dunia ini, mengapa kita tidak? Dari kesaksian hidup kedua tokoh ini ada 2 hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita bisa tampil berbeda dengan dunia ini. Yang pertama adalah hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan berarti memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi dengannya melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Dan hal itu akan membuat kita mengenalnya. Dengan mengenalnya kita menjadi tahu isi hatinya. Dan secara otomatis kita akan taat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk bergaul secara intim dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah berkomitmen menguduskan diri. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah terang. Ketika terang masuk ke dalam gelap, maka kegelapan itu pun akan lenyap. Untuk itu jika kita berkomitmen hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mencemarkan diri, kita tidak mungkin berubah menjadi sama seperti dunia. Sekali anak Tuhan, selama-lamanya tetap menjadi anak Tuhan. Kita adalah saksi Kristus yang membawa perubahan bagi dunia ini. Dunia dapat mengenal kita sebagai anak-anak Allah hanya ketika kita hidup tidak sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi milik dunia ini, melainkan sepenuhnya menjadi kepunyaan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu, hidup berbeda dari dunia ini, supaya melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh